Oke, sudah. Sip. Halo, selamat malam Bu Dewi. Selamat malam, Bu. Selamat malam Oke, juga. jadi, Heeh. oke, jadi ini Gimana? Bu Dewi dari CP Mahesa Kencana yang bergerak di bidang digital printing. Bisa jelaskan secara singkat sejarah Mahesa Digital Printing dan perjalanannya selama ini? Bisa. Awalnya itu kan saya lihat bisnis digital printing itu selalu overload. Karena saya mengalami sendiri kalau saya butuh cetakan, baik itu banner atau apa itu selalu antri-antri setengah mati. Nah dari situ, wah ini prospek bagus. Jadi kebetulan saya juga aktif di organisasi. Jadi ini prospek dan saya ambil kesempatan itu. Kemudian saya mulai cari-cari mesin. Waktu itu awalnya saya pakai mesin second, kemudian cari tempat untuk kontrak dan lain sebagainya, sampai kemudian merekrut karyawan untuk desain dan lain sebagainya. Alhamdulillah Mahesa Digital Printing lancar dan semakin besar. Demikian. Hmm. Mungkin ada Oh yang iya. mau Kapan ditambahkan. Mahesa berdiri? 11 Februari 2017. 2017. 2007. Oke. Oke. Ya. Oh, ini Lalu ya. kita masuk pertanyaan ya, Bu Oh ya. Dewi. Ini kita Iya. ada Oke. beberapa pertanyaan ya, Bu ya. Mau Ya. mau menanyakan Ibu. Siap. Siap, Oh ya, Chandra. Gimana? siap. Oke, yang pertama ya, Bu ya. Jadi gini, mau apa? Jadi bagaimana Ibu memanajemenkan di perusahaan Ibu? Memanage Hmm, perusahaan apa gimana biar bisa berdiri 4 tahun lamanya kayak gitu gitu Bu, seperti ya. itulah. Saya memanajemen di perusahaan itu yang jelas saya harus mengikuti teknologi yang berkembang saat ini. Oh iya. Kemudian saya harus nomor satukan untuk pelayanan karena Hmm. digital printing di Kediri itu sudah banyak yang sudah bergerak lama. Rata-rata sudah di atas, ada yang sudah 20 tahun, 18 tahun, dan sebagainya. Jadi saya sebagai pemain pemula, kekuatannya adalah di pelayanan. Pelayanan dalam arti ya kualitas, kecepatan, dan Oh. kenyamanan tentunya. Ya. Oke. Lalu untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara Anda memuaskan pelanggan Anda? Dan bagaimana Anda bisa hal itu meningkatkan kepuasan pelanggan? Bagaimana meningkatkan kepuasan pelanggan Anda menurut cara Anda? Dengan cara dia nyaman. Satu, dia nyaman. Ketika dia membutuhkan cetakan hari ini harus selesai, saya pastikan bisa. Bagaimanapun Oh. caranya harus selesai. Itu jadi karena kalau terkait seperti cetakan biasanya akan dipakai untuk terutama yang untuk event. Karena kalau untuk event sudah lewat lewat eventnya ya sudah nggak kepake, nggak ada gunanya. Jadi Oh. benar-benar saya jaga jangan sampai telat. Kemudian desain juga harus semenarik mungkin dan spelling dan lain itu kelihatannya seperti tapi sangat sangat fatal kalau salah kita dalam spellingnya. Karena itu Demikian. termasuk bagian dari branding ya, Bu. Enggak, ya Oh. dari acara itu, jadi spellingnya. Jadi misalkan salah salah kata-katanya jadinya lucu. Oh, Oh. oke. Oh ya Bu, saya mau menanyakan terkait jawaban Ibu tadi. Saya mau nanya dari mana Ibu bisa mengetahui bahwa pelanggan itu puas terhadap apa yang Ibu kasih gitu Bu ibaratnya. Saya terbuka dengan customer ya, Oh iya. dengan ya. Jadi kalau misalkan ada kritik, saya enggak apa-apa. Lebih baik saya dikritik daripada dia pergi, intinya gitu. Pokoknya Oh. kalau saya selalu ngomong, Bu, ini kalau terutama pelanggan baru, misalkan, ih gimana? Enggak apa-apa, lebih baik ibu atau pelanggan lama pun demikian. Kalau ada komplain, sampaikan ke Mm-mm. saya pasti akan perbaiki. Misalnya ada, oh ini ternyata nggak sesuai dengan harapannya dia citaannya. Itu kalau memang kesalahan di saya sudah nggak usah mikir apa, langsung saya ganti. Jadi dia juga nggak customer nyaman. Jadi dia tidak merasa ngeyel, resah dan lain sebagainya nggak perlu. Kemudian saya selalu Hmm. sampaikan, kalau saya ada kekurangan perusahaan saya, percaya saya sampaikan ke saya. Nanti saya akan ikuti. Yang penting
jangan lari itu aja. Tapi ya alhamdulillah Oh, pelanggannya saya mengistilahkan para pelanggan itu customer kesayangan. oke. Oh, ya. Jadi kayak Berarti Anda itu lebih mencari keuntungan jangka panjang ya? Ya pasti, karena bisnis itu Hmm. bisa jangka panjang. Oh, Ya, Oh, oke. oke. Oh, kita lanjut pertanyaan ketiga ya, Bu ya. Jadi, ya, ha-ha. bagaimana cara Ibu membuat suasana kerja di perusahaan tetap kondusif? Ya. Jadi saya tidak terlalu apa ya, karyawan saya buat nyaman, ceria, bahagia. Jadi dia tidak karena kalau usaha percetakan itu adalah kreativitas. Kalau Hmm. mereka di bawah tekanan, stres, hatinya sedih, merasa tidak bahagia, pasti kreativitasnya tidak keluar. Dan itu sangat berpengaruh terhadap karyanya. Hmm. Ya, ya, ya. Hmm. Kita komunikasinya baik sama teman-teman, hubungan suasana Contoh, kerja enak kalau di Maisa. Ya, Oke. kalau boleh tahu contoh seperti apa Bu Dewi ini membuat suasana yang kondusif seperti menceriakan karyawannya, bagaimana cara Anda melakukannya? ya kita nggak terlalu apa ya. Jadi karyawan itu merasa nyaman aja. Jadi enggak kan saya lihat beberapa tempat itu terlalu mempush sehingga antar karyawan tuh sering tidak komunikasi. Yang penting pekerjaannya selesai, dia enggak mau mikir teman. Kalau kita enggak, kita kalau misalkan bagian desain sedang longgar, sedang diproduksi, sedang full itu dia bisa bisa bantu ke dalam. Terus kita juga kadang-kadang ya walaupun serius tapi santai, santai tapi serius pekerjaan jadi harus sesuai target, tapi tidak ditekan dengan amat sangat, Oh, tapi iya. harus sesuai target. Itu Hmm. aja. Oh, oke. Bisakah kita lanjut ke pertanyaan keempat, Bu? Boleh, silahkan. Boleh. Standar apa saja yang Ibu gunakan di perusahaan Anda? Seperti contoh, produk itu standarnya seperti apa? Karyawan, tenaga, background-nya standarnya bagaimana? Lalu peralatan yang digunakan di CV Mahisa Kencana, standarnya apa saja, Bu? Yeah. Kalau produk ya harus sesuai dengan kualifikasi yang kita tawarkan ke customer. Kalau misalkan kita pakai bahan 300 gram ya harus benar-benar 300 gram. Kemudian juga hasilnya harus maksimal. Misalkan jadi warna itu harus benar-benar keluar. Jadi kan kadang-kadang ada yang warnanya agak uyeh, nah itu kita optimalkan di warna dan desain. Itu standarnya seperti itu. Kemudian kalau karyawan itu standarnya ya kecepatan otomatis minimal 1 hari itu jadi. Terus kemudian kalau standar karyawan minimal SMK atau SMA bisa. Oh, oh ya, Bu. Asal Kalau kemampuan, desain, asal kalau memiliki desain kemampuan untuk mendesain, Kak. nggak harus itu bagian desain ya memang harus ada kemampuan mendesain. Biasanya alumninya dari teknik informatika atau multimedia. Oke, oke. TIK atau multimedia. Cuman kalau untuk bagian produksi bisa bagian mesin atau bisa juga teknik informatika, enggak apa-apa. Karena dia enggak harus bisa desain. Tapi harus dia bisa mengoperasikan mesin cetak. Jadi yang terpenting itu kemampuan dari karyawannya ya, Bu? Ya. Oh ya, Bu, saya mau menanyakan, Bu, hal apa yang pernah karyawan Ibu buat hingga membuat tidak kenyamanan di dalam suatu perusahaan gitu, Bu? Oh iya ada. Kadang ada Kayak, karyawan yang dulu tapi ini sudah tidak ada ya. oh ya, Dan tak enggak masuk itu enggak bilang-bilang. Begitu enggak masuk HP dimatikan. Ada kadang-kadang ada kan customer repeat order misalkan kalau banner gitu sekali kan ganti. Cuman kalau label hmm, label produk itu kan dia sekali bikin biasanya ya itu labelnya. Ketika dia tidak masuk, kita mau cetak, kita tanya itu kemarin filenya di mana. Nah kadang-kadang seperti itu. Atau eh, orang desain banner misalkan kemarin belum selesai masih lewat WA biasanya kan yang gitu tuh lewat WA. oh Yang ya, kalau yang datang sampai selesai. Tapi kalau oh, lewat WA itu
masih di ACC-kan atau dan lain sebagainya. Nah, ketika mau melanjutkan itu kita nyari filenya itu kalau orangnya nggak masuk terus nggak bisa dihubungi, nah kita kan kesulitan ditaruh di mana filenya seperti itu. Oh. Kadang nggak masuk berhari-hari ada, itu juga sangat mengganggu karena kita nggak bisa nimbun. Untuk percetakan itu nggak seperti kita produk kue ya, kita kan misalkan 1 minggu produksi untuk 1 bulan atau 2 bulan. Kalau percetakan nggak bisa, dia by event atau by kebutuhan seperti itu. Jadi nyetok nggak perlu, nggak ada stok gitu loh. Jadi dia Oh. setiap kebutuhan langsung cetak, kebutuhan cetak. Kalau label pun biasanya juga berapa hari atau berapa minggu sekali baru cetak. Tetapi tetap nggak bisa nimbun istilahnya seperti itu. Ya silakan lagi. Oh iya. Kita lanjut pertanyaan kelima ya, Bu ya. Ya. Kapasitas Ibu dalam kapasitas produk Ibu dalam 1 hari. Itu apa ya, Bu? Belum? Untuk banner. Untuk Uh, banner itu Iya. coba kapasitas produksi kalau dalam sehari mesin outdoor itu satu rollnya itu perlu waktu sekitar 1,5 jam. Jadi kalau 1 hari kerja 8 jam berarti 1,5 berarti sekitar 1,5 9 anggap aja 3 sekitar 5 roll berarti. Sekitar 5 roll. 5 roll itu kalau kita hanya sampai sore, teman kita kan sampai jam 7 malam. Oh iya. Bisa sampai 6 roll. Biasanya seperti itu. Teman kalau untuk cetak stiker itu kapasitasnya bisa sehari bisa sampai berapa ya? Sekitar 3.000 atau 2.000 lembar. Oh iya. Kan ada beberapa mesin ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Perkiraan waktu ramainya itu biasanya kapan sih, Bu? Ramai itu antara Maret sampai Januari awal. Jadi ada spell agak sepi karena biasanya dari dinas pemerintahan dan lain-lain itu kan anggaran memang nggak turun. Untuk kegiatan itu nggak turun sekitar Januari sampai Februari. Jadi masih agak sepi. Tapi nanti dibantu di bulan Maret itu biasanya tahun ajaran baru. Itu ruami. Tapi kalau setelah Maret ya kegiatan normal, semua kegiatan perusahaan-perusahaan, dinas-dinas semua normal. Juga penjualan biasanya untuk produktivitas produk-produk yang untuk label itu juga rame. Cuman ya kalau Januari tetap untuk label dan lain sebagainya masih normal. Bener-bener cuman untuk event agak berkurang. Oh ya, Bu. Maret boleh tahu, Bu. Kalau boleh tahu, bagaimana operasional Anda selama COVID-19 ini berlangsung? Alhamdulillah COVID kita enggak ngaruh. Malah ya. Lebih rame. Ya. Apa cara Ibu yang bagaimana cara membuat Ibu kalau waktu kan COVID kan datang kan. Nah, perusahaan-perusahaan lain kan biasanya sepi apa segala macam. Nah, caranya Ibu biar tetap bisa mencari duit, pemasukannya ada itu gimana? Strategi apa yang Ibu gunakan gitu? Alhamdulillah kita sudah menjalin hubungan baik dengan para customer. Jadi istilahnya kita getol beriklan baik lewat medsos, pakai salah-satu atau saya japri biasanya. Memperkenalkan saya juga datang ke beberapa perusahaan menawarkan kerjasama atau beberapa IO. Kalau IO COVID ini pasti otomatis stop. Hari event kan stop otomatis. Event organizer stop. Cuman kan dari pihak misalkan dari rumah sakit, desa himbauan-himbauan kan banyak COVID. Terus dengan adanya COVID, orang jadi beralih ke online, penjualan online. Nah itu label-label semakin kenceng penjualannya karena produk-produk itu labelnya untuk label semakin penjualannya semakin tinggi.
Ya, monggo silakan lagi. Oh ya, berhubung melanjutkan pertanyaan tentang COVID, apakah Anda juga menyediakan sesuatu supaya pelanggan Anda juga tetap nyaman, Bu? Ya, saya memberikan masker gratis. Awal-awal COVID, saya berikan masker gratis kepada seluruh customer dan juga orang-orang yang membutuhkan di sekitar. Saya juga ada kegiatan sosial terkait COVID. Jadi saya waktu itu hand sanitizer. Nah, ya hand sanitizer sulit. Saya sempat beli literan banyak. Jadi kalau customer membutuhkan, saya suruh bawa botol sendiri. Terus masker saya sediakan kalau ada customer yang datang, saya bagi gratis. Kemudian kalau ada customer datang tidak pakai masker, saya kasih masker. Jadi kalau di tempat lain kawasan wajib bermasker, kami menyediakan, mungkin pencetakan lain kan gitu, maksudnya menjual. Kalau saya enggak, kawasan wajib bermasker, jika tidak bermasker saya kasih. Intinya itu. Oh ya Bu, saya mau satu pertanyaan lagi Bu. Tadi kan Ibu bilang dari Januari sampai Maret kalau nggak salah ya, yang katanya Maret sepi. awal. Oh ya itu, sepi kan katanya. Nah, aku mau nanya gimana caranya Ibu tuh agar agar bisa meramaikan lagi, apa emang kadang kayak udah seperti itu, Januari Maret sepi, baru setelahnya rame, apa gimana Bu cara itu? Kalau caranya tetap ininya kita tetap menawarkan. Jadi setiap ada orang merasa, oh saya punya kebutuhan cetak, dia teringat ke Maisa, dia langsung ke Maisa, entah itu mau jualan apa atau apa. Cuman tetap ya tidak sepi banget. Cuman untuk event itu memang Januari sampai Maret itu biasanya nggak ada. Sangat berkurang. Tapi setelah itu ya normal-normal aja karena kan orang mau jualan, mau buka usaha baru, kegiatannya tetap jalan. Ya usahanya itu tetap kita menawarkan, tidak lelah untuk beriklan atau menawarkan kepada pelanggan, mengingatkan pelanggan lama kita ada. Kalau pelanggan baru kita kasih tahu ada loh percetakan yang cepat, murah. Oh iya. Iya. Kita lanjut lagi ya Bu, balik ke pertanyaan. Yang ini ke-7 ya. Jadi siapa aja kompetitornya Ibu dan bagaimana Ibu tuh bisa bersaing dalam bisnis Ibu yang ini, yang fotokopi ini. Bukan fotokopi, digital printing. Ya, digital printing, sorry. Mohon maaf. Iya. Kalau kompetitor saya, tentunya saya kan pemain baru. Karena pemain lama itu sudah puluhan tahun ya rata-rata di Kediri. Itu ya pemain-pemain besar. Tapi alhamdulillah selama 4 tahun berjalan ini kami sudah bisa sejajar dengan yang puluhan tahun. Ada yang 5 tahun ternyata sudah mulai di bawah Mahesa. Nah, itu cara saya bersaing yaitu karena kita awal-awal kita main di pelayanan dan kualitas. Pelayanan itu bisa kecepatan, bisa kualitas kecepatan, terus kemudian juga ketepatan, kreativitas dan lain-lain sebagainya. Kalau harga sama aja sebetulnya. Ya. Oh, berarti menurut Ibu tuh pelayanan tuh nomor penting ya Bu ya? Nomor 1. Karena nomor kalau 1. Ya, kadang-kadang customer harga itu enggak terlalu begitu nomor 1, kecuali dia reseller ya. Reseller itu kan dijual lagi. Kalau customer user end itu dia butuh dilayani, dia butuh cepat, dia butuh tepat itu. Misalkan selisih harga 1.000 pun orang nggak begitu memperhatikan. Ini yang saya amati. Oh iya Bu. Kita bisa ada jargon di samping cetak cepat, murah, berkualitas, kita bisa didadak. Dalam arti didadak itu dadak bisa gitu loh. Oh, dadakan. Jadi dadakan. Sebelum saya matikan kan tutupnya jam 7. Itu bisa. Oh kok jadi kalau misalnya customer misalnya datangnya jam 6.50-an gitu terus mesinnya belum tutup tuh masih bisa itu? Masih bisa. Oh. Iya. Oke. Oh iya Bu. Kan sudah saya cleaning tuh. Iya. Itu nanti menyalakannya lagi prosesnya agak panjang. Oh, oke. Biasanya Anda meng-cleaning mesin itu tiap hari apa? Atau setiap hari? Enggak, kalau setiap hari itu kita hanya merendam head aja ya.
Tapi kalau Sabtu itu pasti saya cleaning. Oh, Biar apa? Selang-selangnya itu sudah tidak ada sisa tinta. Karena kan berhenti 1 hari. Hari Minggu libur soalnya. Oh, oh ya, Bu, kira-kira Ibu bisa ngasih tips gak, Bu? Gimana caranya membuat pelanggan itu puas atau senang sama pelayanannya kita, gitu, Bu. Tipsnya yaitu kita harus tahu kebutuhan pelanggan. Kebutuhannya apa ya itu gitu. Kalau dia kebutuhannya cepat, ya kita beri kecepatan. Kalau dia maunya murah, ya kita bisa sediakan yang murah sesuai kemampuannya. Terus yang penting kita harus jujur. Kita harus apa yang kita sampaikan, misalkan kita janji jam 4 jadi, ya harus jam 4 jadi. Karena itu dijaga nih sama customer. Pernah Seperti itu. nggak, Bu, ada misalnya jam 4 jadi, tapi lewat ternyata gitu. Kalau Eh, Pernah juga, cuman biasanya saya tanya, biasanya jam 4 jadi, kemudian dia datang, paling nunggu sebentar sih. Misalnya belum oh, finishing, tinggal ngirim, uh, paling nunggu 15 menit, itu nggak apa-apa biasanya. oh iya. Oke, oke, oke. Yang penting nggak lewat acaranya itu aja. Siap. Oke, oke Bu. ada Lanjut lagi? pertanyaan ke-8 Delapan. boleh? Ya, Oke. Apakah bisnis Anda berpengaruh pada lingkungan? Dan kalau iya, bagaimana Anda mengatasinya? maksudnya dampak lingkungan itu terhadap pencemaran dan lain sebagainya. Iya. Iya. Oh, enggak begitu. Karena kalau pakai tinta, itu kan langsung habis ya, kayak tinta printer di rumah itu. Cuman eh, sisanya itu ada limbah itu ya waktu di cleaning pakai solvent. Solvent itu semacam minyak atau thinner yang biar tinta itu enggak ngendap. Itu aja lama banget. 1 galon itu bisa sampai berapa ya, 2 bulan paling. Jadi itu pun biasanya dibawa anak-anak pulang untuk bakar-bakar sampah atau apa. Jadi tidak ada sisa ya kayak printer itu. Sedangkan Oh, untuk labelnya, untuk mesin label atau art paper itu dia kan toner. Jadi ya habis saja gitu. oke. Lalu lanjut nih, berhubungan dengan pertanyaan ke-8, selain dampak Anda ke lingkungan, dampak apa saja sih yang dengan adanya CV Mahisa Kencana terhadap masyarakat di sekitar? Ya, masyarakat di sekitar menjadi ya senang karena kalau kita nggak usah jauh-jauh ke kota, nggak Oh, usah jauh, terus dan kita yang jelas kita lebih cepat. Kemudian di sekitar juga kita ada kita memberi manfaat untuk sekitar, misalnya dengan kegiatan sosial atau apa seperti itu. Jadi keberadaan kita karena bisnis itu tidak semata-mata hanya untung dan rugi, tetapi keberkahan di dalamnya itu harus ada supaya langgeng. Oke, itu saja. oke. Oke. Apakah Chandra ada pertanyaan lain? Ada. Bagaimana sih, Bu, kok tips-tipsnya, Bu, biar apa untuk bisnis pemula seperti kita, kan sekarang kita kan juga ada tugas dari kampus, Bu, bikin produk sendiri namanya Hanimizu ya, Bu, ya, itu produkku sama Aldi. Nah, dan masih ada teman-teman saya lainnya. Gimana sih caranya buat apa namanya? Biar kan sekarang kan bisnis food and beverage kayak jual-jual makanan sama jual minuman kan udah banyak banget tuh. Udah terus sekarang kita juga baru mulai, modalnya juga baru dikit. Terus habis itu ini kan kita lagi tahap penjualan nih di Jogja nih. Nah, itu kira-kira gimana ya, Bu, ya cara bikin jualannya tuh kita tuh laris. Soalnya ini kita sendiri tuh bukanya tuh pre-order, Bu. Gitu. Oh, Pre-order. bukanya maksudnya bukanya pre-order gimana? Jadi saya Jadi pre-order pesan tuh dulu, habis itu baru kirim gitu. Jadi kayak periode ini nanti jadinya kapan, nanti habis itu dikirim. Kayak Bukan kalau misalnya saya buka pre-ordernya hari Senin. Jadi saya buka kayak dipasang di sosial media saya ini dijual ini Nidu misalnya kan kita produk minuman kan. Ini ada jualan hari Senin kan. Terus habis itu kalau yang mau terus kita catat misalnya sampai hari Rabu kita stop, terus hari Kamisnya kita antar-antar gitu, Bu. Jadi kayak biar kita nggak keluar duit juga gitu. Nah, Biar selama itu pas. jualan dengan cara seperti itu.
Iya, kita jualannya dengan cara kayak gitu, Bu. Kira-kira ada tips apa segala macam untuk kayak apa saingi sama kompetitor kita yang lain gitu atau gimana? Nah, caranya gini, produk itu harus berbeda. Mm-mm. Yang nomor satu kalau makanan ya harus rasa. Rasa ya, Terus Bu ya. pasarnya kalau ke atas sekalian, kalau lo aja sekalian, nggak apa-apa. Oh gitu. Oh. Ya, kadang-kadang kan kita produk mahal tapi banyak yang beli tetap tetap laris. Misal ada toko berhadapan-hadapan, satunya Mm. mahal, satunya murah. Kenapa yang mahal ini kok tetap ruame? Nah, karena di samping branding juga rasanya kan sudah dia menjaga kualitas itu. Tapi kalau misalnya kita mainnya low end, menengah ke bawah ya nggak apa-apa. Cuman kalau pre-order gini sebaiknya yang manfaatnya, misalnya minumannya itu, ini minuman apa tuh? Minuman. Minuman memiliki bahan dasar madu. Untuk Oh, pemanisnya kan madu itu memiliki manfaat kan uh, untuk tubuh. oh ya, ya itu Apalagi kan di jadi, saat COVID ini kan juga kita sebenarnya juga melihat peluang. Tapi karena kapasitas produksinya masih rendah, kita dan juga cara penanganannya minumannya itu supaya tahan lama itu, jadi kita masih buka open pre-order dulu. hmm, itu expirednya panjang apa pendek tuh? Kalau misalnya saya bisa lihat ya Bu ya, itu sebenarnya tuh panjang-panjang aja. Kalau 2-3 hari di kulkas itu tuh masih bisa kita minum. Tapi permasalahannya tuh cuman kurang seger aja sih Bu. Nggak kayak rasa awalnya kayak seperti minuman kayak lain kayak ada Starbucks, Jiko, kayak minum-minuman kayak pop ice juga kalau misalnya kita nggak minum langsung kan kalau dimasukin kulkas Nah, kan rasanya kurang enak gitu kan Bu. Nah, ya paling kita sama sih kayak gitu. Paling ya 2-3 harian lah. Kalau dimasukin kulkas ya mungkin bisa sampai lama Bu. Soalnya kita sendiri pakainya pakai botol gitu sih Bu. ya ya. Coba Hmm. coba kalau memang seperti itu, Hmm. ya diunggulkan manfaat dari minuman itu. Jadi Hmm. misalkan untuk kesehatan dan lain sebagainya. Campurannya madu apa? Perasa mangga, perasa apa lagi, Jun? Rasa udah mangga doang. Jadi kita tuh ada Oh, kayak dua gitu itu aja. ya Bu. Heeh. Jadi Kayak kita Esen aja ya. gimana? Maaf Bu, gimana tadi? Esen itu perisai rasa. Iya perisa. Jadi kayak kita tuh sebenarnya ada dua. Itu pertama kan kita pakai daun mint. Itu yang minuman kalau bisa bilang utama sih ya. Jadi kayak kita daun mint tuh kayak di blender kayak segala macam kan. Ambil ekstraknya, terus kita langsung campurkan sama bahan kita yang lain. Nah itu terus daun mint tuh ya manfaatnya juga banyak kok Bu. Ada kayak apa? Iya. Ya kanker apa. Nah kita pakainya kayak gituan sih. Mm-mm. Mm. Mm-mm. Itu aja yang ditonjolkan. Itu Harganya ya. per botol berapa? 12.000 satu botol ya. Ya, Untuk lumayan mahal kalau untuk 250 mini. Menurut Ibu itu udah kemahalan, murah pangsa apa pasarnya sedang? kemana? Ya Bu, Pangsa pasarnya kemana? eh, menengah ke Biasanya ke atas. menengah ke bawah sih, menengah ke bawah sama menengah ke atas. Ya gimana gimana apa? Oh, ya. Ya Karena semuanya lah. manfaat madu itu kan banyak juga kan. Kan Heeh. penggunaan madu sama sirup perisai yang digunakan itu juga mahal. Jadi HPP-nya itu juga tinggi, sekitar 8.000 untuk satu produksi Mm-mm. produk. Soalnya Ya, kita berarti juga ditonjolkan belinya nggak. manfaatnya. Jadi diviral-viralkan manfaatnya atau apa, terus termasuk testimoni dan lain sebagainya. Kalau minum ternyata badan lebih seger, nggak gampang sakit misalkan. Oh iya. Sama ini penjualannya dalam 1 minggu berapa banyak? Untuk sekarang kita masih belum itu sih Bu, masih belum apa terjun. Kita baru buka pre-order dulu yang tadi itu. Hmm? Terus kita Itu udah sekali pre-order dapat berapa? dapat sekitar 8 orang lah Bu ya. Itu 8 orang ada 4 orangnya ada yang beli dua, maaf 3 orangnya ada yang beli dua sama yang lain satu semua Bu. Dan itu kita juga masih free ongkir gitu lah Bu. Mm-mm. Promo-promo gitu.
Promonya di mana? Promonya di Jogja. Dia beli, kita Ya, free maksudnya ongkir, Bu. di Instagram atau di mana? Ada Instagramnya atau Oh, ada ada, Bu. Ada. Oh ya, itu aja diviral-viralkan terus Oh iya, heeh. Oke. supaya orang terus. Awal memang harus seperti itu. Emang awal Jadi tuh emang kayak agak seret-seret gitu dulu ya, Bu ya. Emang susah gitu ya. ya Pas di jaringan awal. yang ya jaringan pertemanan itu. Oh iya. Ya, kan kalau anak-anak muda pertemanan gitu aja ya. Nah, itu Iya, misalkan seperti itu. siap. Ya. Ya. Terima kasih Bu Dewi. Oh, makasih Ya, ya, Bu, atas waktunya, sama-sama. Bu. Ya, Terima kasih atas sukses selalu. waktunya. Saya Ya. selalu, Bu. COVID, Bu. Baik Iya. lagi. Ye. Ya, makasih ya, Bu. Ya, Baik lagi. Terima mari. kasih.